Kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2000. Dalam kasus korupsi kuota haji dan umroh, tersangka kasus korupsi kuota haji 2024. Namun, kini dalam pendalaman rasuah korupsi haji 2024, KPK menduga aliran dana korupsi ini sudah mengalir kemana-mana, termasuk ke Dirjen PHU Kemenak. Bagi sebagian besar orang Indonesia, bisa berangkat haji adalah cita-cita seumur hidup. Tidak sedikit yang menabung sejak muda, bahkan ada yang menjual sawah, ternak, atau emas hanya demi mendapatkan nomor antrian. Setiap tahun jumlahnya bukan ratusan atau ribuan, tapi jutaan orang yang menyetorkan biaya awal. Dari sinilah terkumpul dana raksasa, nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Dana sebesar itu jelas bukan angka yang kecil. Itu adalah kumpulan uang umat yang seharusnya sakral, karena tujuannya hanya satu, mengantarkan mereka ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji. Tapi realita pahitnya, dana yang seharusnya dijaga dengan amanah malah seringkali dijadikan bajakan oleh segelintir orang. Dan ini bukan sekedar cerita kosong. Dalam beberapa dekade terakhir, kita sudah berkali-kali mendengar kabar penyimpangan dana haji. Ada kasus markup, biaya hotel dan catering. Ada dana tersangkut di investasi gagal. Bahkan ada cerita jual beli kuota yang membuat antrian jemaah reguler makin panjang. Pertanyaannya, kalau uang yang dititipkan untuk ibadah saja bisa dimainkan, lalu apa yang sebenarnya masih bisa kita percayai? Kasus-kasus ini semakin relevan ketika kita bicara soal isu terbaru. Nama mantan Menteri Agama, Yakub Khalil Qomas, ikut terseret dalam dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2024. Isu ini ramai dibahas, bukan hanya karena melibatkan pejabat tinggi, tapi juga karena menyangkut hak ratusan ribu jemaah yang sudah lama menunggu antrian. Skandal ini memberi sinyal bahwa masalah korupsi haji bukan sekedar cerita lama, ia terus berulang dengan wajah yang berbeda. Di balik semua itu, yang paling dirugikan tetap sama. Jemaah sudah bersabar menabung dan menunggu bertahun-tahun. Maka mari kita kupas bersama bagaimana sebenarnya korupsi dana haji bekerja, apa saja modus yang dipakai, bagaimana kasus ini bisa menyeret pejabat setinggi menteri, dan yang paling penting, apa dampak bagi jutaan umat yang masih menunggu giliran ke tanah suci. Setiap tahun, ratusan ribu sampai jutaan orang Indonesia mendaftar untuk berangkat haji. Mereka menabung bertahun-tahun, bahkan ada yang harus menunggu sampai puluhan tahun, hanya untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Dari uang pendaftaran itulah terkumpul dana yang jumlahnya luar biasa besar. Sampai tahun 2023, total dana haji yang dikelola negara sudah lebih dari 150 triliun. Bayangkan, angka ini bukan main-main, setara dengan anggaran pembangunan jalan tol, sekolah, bahkan rumah sakit di banyak daerah. Dana ini disebut-sebut sebagai salah satu dana keagamaan terbesar di Indonesia. Secara aturan, dana haji ini dipegang oleh Kementerian Agama bersama sebuah lembaga khusus bernama Badan Pengelola Keuangan Haji atau biasa disebut BPKH. Tugas mereka adalah menjaga dan mengelola dana umat ini agar tetap aman. Tidak hanya itu, sebagian dari uang ini juga diinvestasikan. Tujuannya supaya berkembang dan hasilnya bisa dipakai untuk membantu menekan biaya haji yang setiap tahun cenderung naik. Contohnya begini, BPKH menaruh sebagian dana haji di berbagai investasi berbasis syariah. Lalu dari situ, mereka mendapatkan keuntungan sekitar 8-11 triliun per tahun. Keuntungan ini tidak masuk ke kantong pribadi, tapi dipakai untuk subsidi biaya haji, sehingga jemaah tidak harus menanggung semua biaya penuh yang sebenarnya jauh lebih mahal. Dari sinilah terlihat bahwa pengelolaan dana haji memang punya manfaat besar kalau dikelola dengan benar. Namun disinilah masalah mulai muncul, karena jumlah dananya yang sangat besar, ibarat kantong uang raksasa. Godaan untuk menyalahgunakannya juga sangat tinggi. Publik pun sering bertanya-tanya, benarkah uang umat ini benar-benar dikelola dengan aman? Atau jangan-jangan ada permainan di belakang layar? Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Beberapa kali muncul kritik tajam dari masyarakat, akademisi, bahkan politisi yang menuntut transparansi. Mereka khawatir dana haji bisa saja berubah fungsi, bukan lagi sepenuhnya untuk pelayanan jemaah, tapi malah jadi lahan basah bagi segelintir elit yang ingin menggeruk keuntungan pribadi.
Sederhananya begini, dana haji itu seperti kue besar yang diperebutkan banyak tangan. Di satu sisi, memang ada tujuan mulia membantu umat agar bisa berangkat haji dengan biaya yang terjangkau. Tapi di sisi lain, banyak kepentingan bisnis dan politik yang ikut campur, sehingga rawan sekali terjadi penyimpangan. Meskipun secara resmi dana haji dikelola oleh lembaga negara dengan aturan yang ketat, kenyataannya publik masih sering merasa was-was. Karena uang yang jumlahnya fantastis ini bukan sekedar angka di atas kertas, ini adalah hasil jerih payah jutaan orang, tabungan bertahun-tahun, dan doa panjang yang disimpan untuk bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kalau kita bicara soal dana haji, yang terbayang tentu uang umat dalam jumlah yang sangat besar. Dan di balik angka yang fantastis itu, ada banyak celah untuk dimainkan. Nah, mari kita bahas bagaimana cara-cara kotor yang dipakai oknum ketika mengotak-atik dana haji. Modus pertama adalah markup, atau bahasa gampangnya, menaikkan harga seenaknya. Misalnya begini, biaya hotel di Mekah sebenarnya $1.000. Tapi dalam laporan resmi ditulis jadi $1.500. Selisih 500 itu masuk ke kantong oknum. Hal seperti ini pernah terbongkar di kasus besar mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Dalam kasusnya ditemukan penggelembungan biaya pada pengadaan hotel, catering, dan transportasi jemaah. Bahkan ada cerita biaya perjalanan pejabat dan keluarganya ikut ditanggung dari dana haji. Padahal jelas-jelas itu tidak ada hubungannya dengan pelayanan jemaah. Bayangkan jemaah yang menabung bertahun-tahun justru harus menanggung biaya tambahan yang sebenarnya tidak ada. Mereka mengira uang itu dipakai untuk pelayanan terbaik, tapi kenyataannya sebagian malah dipakai untuk memenuhi gaya hidup pejabat. Modus kedua, investasi fiktif. Jadi dana haji ini memang sebagian diinvestasikan supaya bisa berkembang. Tapi masalahnya ada oknum yang menaruh uang itu di bagian proyek-proyek yang tidak jelas. Ada yang dipakai untuk proyek infrastruktur yang akhirnya mangkrak. Ada juga yang diputar di investasi bodong. Hasilnya uang umat tersangkut di proyek gagal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan jemaah. Uang itu tidak kembali, atau kalau kembali pun dalam jumlah yang sudah berkurang. Akibatnya, subsidi biaya haji berkurang dan jemaah yang harus menanggung bebannya. Logikanya sederhana, kalau uang itu hilang di jalan yang salah, pasti ada jemaah yang jadi korban. Bisa dalam bentuk naiknya ongkos haji atau turunnya kualitas pelayanan. Modus ketiga adalah suap dan gratifikasi. Sederhananya, ini adalah permainan uang di belakang layar antara penyedia layanan dan pejabat. Misalnya, sebuah perusahaan catering ingin dipilih untuk melayani jemaah. Daripada bersaing sehat, mereka memilih jalan pintas, menyuap pejabat agar diloloskan. Hal yang sama bisa terjadi di penyedia hotel, transportasi, bahkan biro travel haji khusus. Belakangan, KPK mengungkap adanya dugaan suap dalam pembagian kuota haji tahun 2024. Modusnya agen travel menyetor uang antara 2.600 sampai 7.000 US$ per jemaah. Atau kalau dirupiahkan sekitar 40 juta sampai 107 juta. Uang itu diberikan ke oknum pejabat agar mereka mendapatkan jatah kuota tambahan. Siapa yang dirugikan? Tentu jemaah biasa. Mereka yang tidak mampu membayar pungutan ilegal ini akhirnya kalah sama orang yang punya uang lebih. Padahal seharusnya kuota haji dibagi adil sesuai antrian resmi, bukan berdasarkan siapa yang bisa dibayar lebih mahal. Semua modus ini bukan sekedar teori. Kita punya contoh nyata seperti Surya Dharma Ali. Beliau adalah Menteri Agama 2 periode dan pada tahun 2014 dia terbukti menyelewengkan dana haji. Dalam sidang terbongkar bahwa ia terlibat dalam berbagai manipulasi, mulai dari pembagian kuota petugas haji yang tidak sesuai aturan hingga penyalahgunaan dana perjalanan dinas. Kerugian negara diperkirakan mencapai 27 miliar plus 17 juta rial. Awalnya Surya Dharma divonis 6 tahun penjara, tapi kemudian Mahkamah Agung memperberat hukumannya jadi 10 tahun penjara. Hukuman ini menjadi salah satu vonis terbesar dalam sejarah kasus korupsi dana haji di Indonesia. Kasus seperti Surya Dharma menjadi bukti telak bahwa korupsi haji benar-benar nyata, bahkan dilakukan oleh orang yang seharusnya paling dipercaya menjaga amanah umat. Kalau seorang menteri agama saja bisa tergoda, bisa dibayangkan betapa rawannya dana umat di tangan para oknum. Dari cerita ini, kita bisa lihat pola besarnya. Modus markup, investasi fiktif, dan suap bukan hanya teori gelap di balik layar.
Tapi benar-benar pernah terjadi. Korupsi dana haji seakan-akan menjadi lingkaran setan. Ada uang besar, ada oknum yang mencari celah, dan akhirnya yang menjadi korban selalu jemaah. Dan yang paling menyakitkan adalah dana yang seharusnya dipakai untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, malah dipakai untuk memperkaya diri. Korupsi ini bukan sekedar mencari uang, tapi juga mencari doa, harapan, dan mimpi jutaan umat Islam di Indonesia. Woi, korupsi, woi. Woi. Oh, kasus ini kasus besar. Oh. Di sini kok, woi. Masa ngerokok, woi. Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Bukan isu kecil, karena yang disorot kali ini adalah masalah kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi. Mari kita mulai dari awal. Tahun 2024, Arab Saudi memberi Indonesia tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah. Sesuai aturan yang berlaku, pembagiannya jelas. Sekitar 92% harus diberikan untuk jemaah reguler, mereka yang sudah mendaftar dan rela menunggu antrian panjang bertahun-tahun. Sementara sisanya 8% dialokasikan untuk jemaah haji khusus atau VIP. Tapi yang terjadi justru jauh berbeda. Pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, tambahan kuota itu dibagi setengah-setengah, 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Keputusan ini jelas melanggar aturan yang ada. Lalu apa akibatnya? Disinilah masalah mulai muncul. Kuota haji khusus yang mestinya kecil tiba-tiba jadi membengkak. Diduga kuat pembagian tidak wajar. Ini membuka ruang penyimpangan. Ada laporan soal jual beli kuota, pungutan liar kepada calon jemaah khusus, hingga adanya orang-orang yang bisa berangkat haji tanpa harus menunggu antrian resmi. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak main-main. KPK memperkirakan kerugian negara mencapai 1 triliun. Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Mengapa bisa sebesar itu? Karena seharusnya biaya tambahan dari jemaah haji khusus masuk ke kas negara, tapi malah mengalir ke kantor oknum. Dengan kata lain, uang yang seharusnya membantu pelayanan jemaah justru dipakai untuk memperkaya segelintir orang. Jadi ada dugaan mensel ya, karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Wajar jika publik geram. Skandal ini seperti membenarkan anggapan lama bahwa kuota dan dana haji adalah ladang empuk untuk dijadikan bencakan oleh oknum pejabat. Padahal dana ini berasal dari jerih payah umat yang menabung bertahun-tahun. Kasus ini tidak berhenti di obrolan warung kopi. KPK resmi turun tangan. Pada Agustus tahun 2025, kasus ini sudah naik ke tahap penyelidikan. Beberapa saksi sudah dipanggil dan diperiksa. Dan yang paling menarik perhatian, mantan Menteri Agama Yakut Khalil sendiri sudah 2 kali dipanggil KPK pada 7 Agustus dan 1 September 2025 untuk memberikan keterangan. Hingga kini memang belum ada tersangka yang diumumkan, tapi fakta bahwa seorang mantan menteri dipanggil 2 kali oleh KPK jelas menunjukkan bahwa kasus ini serius dan tidak bisa dianggap sepele. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, suara masyarakat semakin keras. Desakan untuk transparansi dan akuntabilitas menggema di mana-mana. Publik meminta agar pengelolaan dana haji yang jumlahnya ratusan triliun rupiah benar-benar dibuka seterang mungkin. Tidak boleh lagi ada ruang gelap di mana penyimpangan bisa terjadi. Bahkan DPR ikut angkat suara. Mereka menekankan bahwa kasus ini harus jadi peringatan, bahwa pengawasan ekstra dibutuhkan agar amanah dana haji tidak lagi disalahgunakan. Sebab kalau dibiarkan, yang jadi korban lagi-lagi adalah jemaah biasa. Mereka yang sudah menabung bertahun-tahun, menunggu dalam antrian panjang, dan haknya terampas oleh permainan kuota dan uang. Kisah ini membuat kita semua harus bertanya, kalau pengelolaan dana haji bisa saja dibocor di tangan oknum, bagaimana bisa yakin uang umat benar-benar aman?
Kalau kita bicara soal korupsi dana haji, jangan bayangkan ini hanya soal angka-angka di laporan keuangan. Dampaknya nyata, langsung dirasakan oleh para jemaah, bahkan menyentuh perasaan jutaan umat yang menaruh harapan besar pada ibadah suci ini. Mari kita bedah satu persatu. Dampak pertama, jelas sekali, hak jemaah tercederai. Begini ceritanya, setiap calon haji di Indonesia sudah rela menunggu bertahun-tahun. Ada yang daftar sejak muda dan baru bisa berangkat ketika rambut sudah memutih. Di beberapa daerah, antrian haji bisa mencapai 10-30 tahun. Tapi apa jadinya kalau hak mereka diambil begitu saja? Kasus kuota haji 2024 jadi contoh nyata. Saat itu, sekitar 8.400 calon haji reguler gagal berangkat karena jatah mereka dialihkan ke jalur khusus yang berbayar mahal. Artinya, orang yang sudah lama antri dan menabung harus gigit jari. Sementara orang lain bisa berangkat lebih cepat hanya karena punya uang lebih. Coba bayangkan kekecewaan seorang kakek atau nenek yang sudah menabung puluhan tahun, sudah siap mental, bahkan sudah berpamitan dengan keluarga dan tetangga, tapi tiba-tiba harus ditunda entah sampai kapan. Usia mereka tidak muda lagi, bisa jadi kesempatan menunaikan ibadah haji hilang selamanya hanya karena permainan oknum. Dampak kedua adalah soal biaya dan kualitas layanan. Dana haji yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jemaah ternyata banyak bocor. Ada yang hilang karena markup, ada yang tersangkut di investasi bodong, dan ada pula yang lari karena praktik suap dan gratifikasi. Kalau dana banyak yang bocor, pemerintah mau tidak mau harus menutup kekurangan itu. Caranya ada dua, yaitu menaikkan biaya haji atau menurunkan kualitas fasilitas, dan ujung-ujungnya jemaah lagi yang jadi korban. Misalnya biaya haji naik beberapa juta rupiah dari tahun sebelumnya, atau fasilitas yang biasanya standar bagus mulai dikurangi. Hotel lebih jauh dari Masjidil Haram, makanannya seadanya, atau transportasi yang tidak nyaman. Semua ini bukan karena negara tidak mampu, tapi karena uangnya bocor di tangan orang-orang yang bermain curang. Dampak ketiga yang paling berbahaya dalam jangka panjang adalah runtuhnya kepercayaan publik. Ibadah haji itu sangat sakral. Jutaan umat menitipkan uang mereka dengan keyakinan penuh bahwa negara akan mengelolanya secara amanah. Tapi begitu kasus-kasus penyelewengan muncul di permukaan, rasa percaya itu pelan-pelan hilang. Banyak yang mulai skeptis, bertanya dalam hati, benarkah uang tabungan haji saya aman? Apakah benar dikelola dengan kepentingan jemaah atau malah dipakai untuk hal yang lain? Padahal lembaga pengelola dana haji seperti BPKH setiap tahun sudah melaporkan keuangannya dan bahkan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari auditor negara. Artinya, secara formal, laporan keuangan mereka dianggap rapi. Tapi tetap saja ada rasa curiga. Publik merasa ada ruang gelap di balik layar yang sulit mereka lihat. Kecurigaan ini makin kuat ketika muncul isu atau kasus besar. Alhasil, citra pemerintah ikut tercoreng. Kementerian Agama, bahkan kini ada Kementerian Haji dan Umroh yang baru dibentuk, dipandang gagal menjaga amanah umat. Dan kalau kondisi ini dibiarkan, akibatnya bisa fatal. Masyarakat enggan lagi mendaftar haji lewat jalur resmi. Mereka mungkin mencari jalur alternatif, atau bahkan menunda niat berhaji karena sudah tidak yakin uang mereka benar-benar aman. Jadi, dampak korupsi dana haji itu bukan hanya tentang kerugian keuangan negara, bukan hanya soal angka triliunan rupiah yang hilang. Lebih dalam dari itu, dampaknya menyentuh mimpi dan doa jutaan umat. Ada orang tua yang tidak jadi berangkat setelah menunggu puluhan tahun. Ada keluarga yang harus membayar lebih mahal hanya karena subsidi berkurang. Ada jutaan calon jemaah yang mulai kehilangan rasa percaya pada negara. Kalau kita mau jujur, ini adalah luka yang jauh lebih dalam daripada sekedar kerugian finansial. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya soal uang, tapi juga kepercayaan dan kesakralan ibadah. Dan inilah alasan mengapa setiap dugaan korupsi dana haji harus diproses dengan serius. Karena begitu kepercayaan itu hancur, membangunnya kembali bukan perkara yang mudah. Kalau kita tarik garis besar dari semua cerita ini, sebenarnya ada satu pesan penting. Korupsi dana haji bukan cuma soal uang. Ini soal amanah, soal ibadah, atau soal kepercayaan jutaan umat yang sudah menabung dan berdoa agar bisa berangkat ke tanah suci. Setiap rupiah yang hilang karena diselewengkan sama saja dengan mengkhianati harapan rakyat. Uang itu bukan sekedar angka di rekening, itu adalah hasil kerja keras. Ada yang mengumpulkan receh demi receh dari hasil berdagang kecil-kecilan.
ada yang menyisihkannya gaji setiap bulan. Bahkan ada yang menjual sawah atau emas hanya supaya bisa mendaftar haji. Jadi, ketika uang itu dipakai untuk kepentingan pribadi oknum, rasa sakitnya jauh lebih dalam. Kasus terbaru yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Gus Yakut, sebenarnya menjadi alarm keras bagi kita semua bahwa sistem pengelolaan dana haji memang harus dibenahi. Kalau tidak, sejarah akan berulang. Dulu pernah ada kasus Buya Dharma Ali, kini muncul lagi dengan pola yang mirip, hanya beda wajah. Pertanyaannya sekarang, apakah kasus ini bisa jadi momentum untuk bersih-bersih total? Atau justru akan berlalu begitu saja, jadi isu musiman yang pelan-pelan tenggelam, seperti banyak kasus lain yang hilang ditelan waktu? Jawabannya ada di tangan dua pihak. Pertama, pemerintah dan penegak hukum. Mereka yang punya kuasa dan menuntaskan kasus ini, membongkar semua pihak yang terlibat, dan memastikan hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Kedua, ada masyarakat luas, suara publik, desakan, dan pengawasan dari rakyat juga sangat menentukan apakah kasus ini sangat perlu dipantau atau dibiarkan menguap begitu saja. Bayangkan kalau momentum ini benar-benar dipakai untuk perbaikan. Sistem pengelolaan dana haji dibuat lebih transparan, laporan keuangan dibuka secara detail, penggunaan dana bisa diaudit dan diakses publik. Bahkan mungkin bisa dibuat mekanisme partisipasi jemaah supaya mereka tahu uang setoran mereka dipakai untuk apa. Kalau ini dilakukan, kepercayaan umat bisa dipulihkan. Tapi sebaliknya, kalau kasus ini hanya jadi tontonan sebentar di media sosial, lalu hilang, maka luka yang ditinggalkan akan semakin dalam. Rakyat bisa kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Dan kalau sudah begitu, membangun kembali kepercayaan itu bukan hal yang mudah. Maka sebagai penutup, mari kita renungkan apa yang sebenarnya harus dilakukan agar dana haji benar-benar aman dari tangan-tangan kotor. Apakah cukup dengan menunggu penegak hukum bekerja? Atau kita juga harus aktif menuntut transparansi dan ikut mengawasi bersama-sama? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena suara kita penting, suara rakyat adalah pengingat bahwa dana haji bukan milik pejabat, tapi milik jutaan umat yang menaruh harapan di dalamnya. Pada akhirnya, semua orang tentu berharap mulai sekarang dana haji bisa benar-benar dijaga tetap suci, dikelola dengan jujur, terbuka, dan bersih dari korupsi, supaya mimpi jutaan umat Islam Indonesia untuk berangkat ke tanah suci tidak lagi dihalangi oleh permainan kotor segelintir orang, tapi bisa terwujud dengan tenang dan penuh kekusukan.